Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehan Farika dengan NIM 2021-0803-084 dari Fakultas Ilmu Komputer dengan program studi Sistem Informasi Universitas Esa Unggul Jakarta akan mempresentasikan karangan ilmiah yang berjudul Menghindari Kesalahpahaman pada Pembelajaran Metode Daring dengan Keterampilan Menulis Deskripsi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Berikut adalah PowerPoint menghindari kesalahpahaman pada pembelajaran metode daring dengan keterampilan menulis deskripsi. Kita lanjut. Pertama yang saya akan bacakan adalah bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang masalah, menulis. Menulis merupakan salah satu cara penyampaian sebuah pesan, ide, perasaan, atau informasi secara tertulis atau tidak langsung yang ditujukan kepada pihak lain. Keterampilan menulis adalah aktivitas yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pendidikan dan pembelajaran peserta didik di lembaga pengajaran. Pada kenyataannya, dalam pelaksanaan banyak yang merasa kesulitan untuk membiasakan peserta didik belajar menulis. Lalu, pembelajaran daring. Pembelajaran daring atau singkatan dari dalam jaringan atau jarak jauh yang dapat dilakukan dari rumah atau dimanapun. Dilakukan dengan menggunakan pemanfaatan teknologi informasi. Penerapan teknologi sebagai media pembelajaran jelas akan menciptakan proses belajar mengajar menjadi efektif dan efisien. Terdapat dua tipe belajar daring, yaitu 1. Sinkronus, membolehkan kontak secara langsung baik pengajar dan peserta didik dengan metode daring. Lalu yang kedua ada sinkronus. Asinkronus adalah pelaksanaan proses pembelajaran sewaktu-waktu dapat disesuaikan dengan lama waktu yang sudah dijadwalkan. Proses pembelajarannya dapat berupa sebuah bacaan, animasi, simulasi, permainan edukatif, kuis, dan juga tugas yang harus dikumpulkan. Pembelajaran melalui daring membuat peserta didik lebih sering menggunakan tulisan atau komunikasi secara tidak langsung, di mana penggunaan tanda baca, pemilihan kosakata, kata sambung, dan masih banyak lainnya yang harus diperhatikan agar menghindari pemahaman yang berbeda, sehingga informasi yang didapat tidak menjadi salah dalam pemahamannya. Maka dari itu, diperlukan keterampilan dalam menulis secara deskripsi. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, terdapat dua, yaitu 1. Apa saja poin penting dalam keterampilan menulis deskripsi? 2. Apakah penerapan keterampilan menulis deskripsi efektif pada pembelajaran metode daring? Lalu, adapun tujuan penelitian ini adalah 1. Mengidentifikasi penerapan keterampilan menulis deskripsi pada pembelajaran menggunakan metode daring. 2. Mengetahui pengaruh keterampilan menulis deskripsi pada pembelajaran menggunakan metode daring. 3. Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi secara tidak langsung dengan baik dan tepat. Lalu berikutnya adalah sumber data. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui sumber data sekunder. Data ini diambil dan dikumpulkan dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penerapan keterampilan menulis deskripsi, agar dapat menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal, serta situs di internet. Lalu metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Jenis kualitatif dipilih dikarenakan judul yang penulis angkat lebih menuju pada pendeskripsian sesuatu, di mana dalam penelitian, penulis mencoba mendeskripsikan, menguraikan, dan menggambarkan tentang penerapan keterampilan menulis deskripsi pada pembelajaran menggunakan metode daring. Bab 2, Kerangka Teori. Tinjauan teori.
Keterampilan menulis dikategorikan keterampilan yang kompleks. Penulis diharapkan mampu mengakumulasi pengetahuan mereka ke dalam bentuk tulisan. Mengakumulasi dapat diartikan bahwa penulis berpikir secara lanjut agar dapat membuat tulisannya saling berhubungan satu sama lain. Pendapat dari Prakoso. Menulis menciptakan seseorang dapat meningkatkan kecerdasan, mengembangkan daya kreativitasnya, menumbuhkan keberanian, serta dapat merangsang kemauan dan mengumpulkan informasi. Menjadikan peserta didik senang menulis diperlukan model pembelajaran yang menarik. Salah satu model pembelajaran yang memiliki ciri inovatif, aktif, kreatif, dan menyenangkan disampaikan oleh Soleh. Proses belajar daring merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Bertujuan menggerakkan peserta didik agar dapat belajar tanpa dibatasi ruang dan waktu. Terdapat dua tipe belajar daring, yaitu pertama, sinkronus, membolehkan kontak secara langsung, baik pengajar dan peserta didik dengan menggunakan metode daring. Lalu yang kedua, ada asinkronus. Pelaksanaan proses pembelajaran sewaktu-waktu dapat disesuaikan dengan lama waktu yang sudah dijadwalkan. Proses belajarnya berupa sebuah bacaan, animasi, simulasi, permainan edukatif, kuis, dan juga tugas yang harus dikumpulkan oleh peserta didik. Ada landasan teori. Kemampuan menulis deskripsi sangat didukung oleh pengetahuan penulis antara lain dengan banyak membaca. Maka budaya membaca perlu ditingkatkan dalam kehidupan sehari-hari, karena membaca merupakan jendela ilmu pengetahuan. Dengan demikian, membaca sangatlah diperlukan dalam kehidupan manusia menurut Sundari. Dijelaskan juga oleh Savana, terjadinya kesulitan peserta didik dalam menuliskan gagasan dan penggunaan kalimat kurang bermakna berpengaruh pada keterampilan penulis deskripsi yang rendah. Pemahaman tersebut menjadi faktor penting yang bisa didapat melalui kegiatan membaca. Kebiasaan membaca merupakan jalan bagi peserta didik untuk mengembangkan pemahaman mereka. Tata bahasa sebagai salah satu unsur bahasa membantu seseorang berkomunikasi dengan baik, lancar, dan lebih elegan sehingga informasi yang ditulis maupun disampaikan lebih sistematis, runtut, dan padu. Adapun pendapat dari Zayana dalam Savana melakukan penelitian dengan menghasilkan data bahwa penguasaan grammar atau tata bahasa memiliki korelasi yang signifikan dengan keterampilan menulis. Maka dari itu, dengan keterampilan menulis deskripsi memungkinkan peserta didik untuk mengemukakan pendapat atau ide yang ia punya secara jelas dan dapat dipahami oleh pembacanya. Karena dengan menerapkan beberapa faktor penunjang penulis deskripsi, peserta didik akan memahami tata bahasa yang benar sehingga pada saat membuat kalimat deskripsi, penulis serta penggunaan tata bahasa akan menciptakan pemahaman yang tepat bagi pembaca persis seperti maksud dari penulis tersebut. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Berdasarkan berbagai macam jurnal di atas yang berhubungan dengan variabel penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan menulis deskripsi memungkinkan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam pembelajaran metode daring. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembelajaran daring dapat berlangsung efisien dan efektif jika peserta didik mampu menguasai keterampilan menulis deskripsi. Hal penunjang seperti adanya hubungan antara kebiasaan membaca dan penguasaan tata bahasa dengan keterampilan menulis deskripsi. Maka budaya membaca perlu ditingkatkan dalam kehidupan sehari-hari karena membaca merupakan jendela ilmu pengetahuan. Dengan demikian, membaca sangatlah diperlukan dalam kehidupan manusia. Maka dapat disarankan perlunya meningkatkan keterampilan menulis deskripsi peserta didik dengan menerapkan budaya membaca yang harus ditingkatkan dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi suatu kebiasaan yang disukai oleh peserta didik. Sekian dari presentasi saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.